Jalan. Jalan. Matsumoto no Oshiro. Matsumoto no Oshiro. Sini. Oh, desa main desa. Lihat Oshiro. Api erek. Lihat teman-teman bagusnya. Hai. Hai, konnichiwa. Baru ya sayang. Halo, assalamualaikum, ketemu dengan saya di Ciki Family. Halo teman-temanku, ini libur hari Minggu, ini libur teman-temanku. Nah, aku tadi ya ceritanya beli bento. Apa itu bento? Bento itu bontotan, karena tadi ya bersih-bersih rumah lagi. Nah, sedangkan anakku lagi betulin ini apa itu peta untuk kalau jalan-jalan. Kalau nggak ada petanya aku kan ribet banget, jadi beli untuk TV kecil untuk peta untuk ngeliat jalan gitu ya ceritanya ya. Nah, betulin dek luar, jadi kan pada sibuk semua, papanya juga telika, mamanya juga ngerjain yang lain ya, kebun dan lain-lain. Itulah sebagai ibu rumah tangga ya, sibuk sana sini, bukan mamanya aja yang sibuk, juga anak dan suami juga sibuk juga teman-temanku kalau hari libur ya. Hari ini makanya sibuk banget, kan kasihan juga semua pada sibuk ya. Nah, ada kerjaan masing-masing. Nah, hari ini ceritanya aku beli Kentucky, dendeng Kentucky. Ya ini harganya sekitar 69.900, sekitar 75.000 Kentucky. Enak banget, pol-pol enak. Ini bagian pupu aja ya, 1 2 3 4 5 6, ada 6 bijian ya. Nah kayak gini ya, pupune kamu ikut-ikutan sama. Nah ini untuk saladanya. Kalau di Jepang itu kubis dirajang kecil-kecil kayak gini, buat tipis-tipis. Ini dijual 10 ribuan alias 100 yen, 10 ribuan uang kita untuk ini, untuk hiasan ya teman-teman. Ini hiasan kayak gorengan gitu ya. Tuh kamu nak ikut-ikutan, kamu ikut-ikutan. Ini Tama guys, sudah gede guys. Ya tuh gigit, aku nggak gigit nih, gigit damai gigit dia tuh. Sekarang ini kalau diajak ngomong jawab dia. Nah ini ada gorengan daging juga ya. Hari ini kita dikasih kubis, pinggirnya langsung dipotong-potong ininya. Nah, kan ada nasi kan, yang 2 makan sama nasi, yang 2-nya nggak makan sama nasi. Beli bento alias bontotan. Nah ini bontotan tuh kayak gini guys lah, Jepang ya. Nah, bontotan Jepang kayak gini. Ini harganya sekitar 40 ribuan. Ada yang harganya 40 ribuan ya, ada yang harganya 50 ribuan. Nah di sini tuh mesti bayar pajak 10%. Iya ya. Lah aku beli udongnya kayak gini. Lah ada sos apa itu, kecap manisnya, dan juga ini ada gorengan. Nah gorengan udang boncis. Lah gorengan di sini tuh ada boncis juga digoreng juga lo ya. Ada gorengan udang, ada gorengan paprika ya, atau gorengan ini gila ngarani apa, terongnya juga digoreng, enak banget loh di sini kalau terong digoreng itu teman-teman tuh. Dan juga bawahnya ada nasinya ya, harga 40.000 lengkap ya, lengkap banget teman-temanku. Nah ini hari Sabtu ini si Putri ada kerjaan ini, musik di sekolahan.
Ntar lagi pulang lah, kalau udah pulang ya ini makan bareng. Aku mau nyiapin dulu untuk makanannya papanya, ini gorengan sama kubisnya tadi ya. Nah, ini bontotan yang ini tadi, yang gorengan sama mie-nya tadi ya, udong Jepang ini aku sama si putri ya. Nah, di sini kalau di bontotan itu juga dikasih sumpit ya, maunya sumpit berapa tinggal ngambil saja. Itu ceritanya teman-teman ya. Nah, sebelum tadi aku belanja lah kok kaget banget ya ketemu ya, kata suamiku, mah ada temennya datang gitu. Siapa? Udah lama ya temenku nggak ini ya, nggak pernah main ke sini sejak aku jualan toko Indonesia berhenti ya. Dulu banyak anak-anak laki-laki Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia main ke rumah, makan di rumah banyak sekali. Sejak ini berhenti ya, karena apa ya, anak-anakku udah gede, tempatnya juga nggak ada ya, karena di sini tuh Jepang tuh kalau nyewa toko untuk jualan tuh mahal banget ya, sebulannya itu bisa sampai 15 juta 10 juta. Jadi ya nggak mampu juga ya. Ini dulu itu jualan di rumah sendiri ya. Lah tadi itu ceritanya ada temennya. Siapa kok? Anak-anak yang lama-lama kenal aku udah pada pulang semua, udah nggak ada di Jepang, kecuali yang anak magang di Jepang yang udah ini baru-baru ya. Jadi ya siapa gitu kan, kaget ya. Dia tuh udah berapa tahun ya nggak ketemu ya, kok kenal kok ke rumah gitu kan. Jadi kan inget gitu ya, kon kamu masih inget aku ya. Alhamdulillah ya, seneng banget loh, walaupun temen lama masih inget ya, seneng banget. Tadi mau tanya, Mbak, aku mau cari tempat. Tempat mbaknya udah nggak ada kosin ya, nggak ada kosin anak lagi, soalnya mbaknya nggak ada tempat, anaknya udah besar tuh gitu ya mbak ya. Entar ya cari yang lain, kita tunjukin ada temen yang ada tempat ya, seandainya ada ya, bisa tak tunjukin, semoga aja ada. Dia tuh baik anaknya, tapi ya nggak tahu ya tempat itu. Kalau di sini tuh ya, kalau kos-kosan di sini mahal banget. Kuci kurno mahal banget. Jadi dia tuh ceritanya cari yang murah gitu loh. Laundry ini suruh suami ngambil baju dalam laundryan kan, di mesin cuci ada ini pengering baju kan. Panas hujan, bingung ya, jadi bingung sendiri kalau panas hujan. Laundry ada jauh, tapi di rumah ada kan, jadi kan udah kering suruh ngambil sama suami ya. Nah ini kubisnya mau tak taruh sini untuk hiasan. Nah ininya mau tak panasin dulu, dan dimakan juga enak. Ntar baru tak potong-potong. Nunggu suami aja yang dipanasin, anakku biar cepet makan, gak usah dipanasin. Ini pakai gunting aja gampang teman-temanku. Nah gitu ya, tadi ya tak sambung ceritanya teman-temanku. Nah dia tuh cari tempat kos-kosan. Kalau cari sendiri tuh kos-kosan di Jepang tuh mahal, sekitar sebulan tuh sekitar 5 juta atau 6 juta. Itu bayar lampu gasnya tuh lain sendiri. Nah makanya kalau cari yang murah itu, kalau Indonesia sama Indonesianya kan ya baik gitu ya, sama-sama temen sendiri, negara sendiri gitu. Jadi agak-agak miring gitu. Seandainya aku dulu ya ndekosin anak Indonesia sama Indonesia itu ya, ada yang
jahat, ada yang nggak bisa diatur, nggak bisa dikasih omongan gitu ya. Jadi dulu itu ya anak berapa, seandainya anak 3 gitu ya, 40 ribuan gitu. Sama makannya itu kan murah banget kalau sama makannya ya, 44 juta sebulan sama makannya. Jadi murah-murah banget, tapi harus bisa diatur ya. Cuci piring sendiri juga ya, harus ngikuti aturan kita, jangan seenaknya ya. Kan dulu ada anak yang Indonesia nggak kena diatur, nggak punya sopan santun ya. Jadi kan kesel juga ya, kadang-kadang kencing itu ditaruh botol, taruh di kamar, itu ceritanya ya. Dan juga apa itu jendela itu nggak tahu ya, bertengkar apa gimana, aku nggak paham, dipecahin. Jadi kan jendela, kalau di jendela betulin di Jepang itu kan mahal banget ya. Jadi ya gitulah ribetnya kalau orang Indonesia. Kalau orang sini, cara orang sini itu ya, kalau dekosin orang ya harus masuk bersih ya, ruangan tuh masuk bersih, keluar juga bersih banget ya. Nggak boleh ini nempelin kayak apa itu cap-capan atau maku dinding gitu, nggak boleh kalau di Jepang itu. Juga pertama ada uang mukanya, uang mukanya itu sekitar apa itu kadang-kadang juga mahal, ada yang murah gitu. Aku pernah dulu pertama ke Jepang itu sama suamiku, pertama rumah tanggaku itu bayar ya, pertama bayar kos-kosan itu 16 juta 160 yen gitu ya, bayar pertama uang kos-kosan. Nah, ntar ini apa itu per bulannya itu 6 yen atau 6 juta ya. Nah, setelah itu 160 pertama kita masuk itu ya, untuk gantinya kalau ada kotoran, kesalahan kita itu untuk gantinya ya. Kadang-kadang kalau apa itu yang punya baik dikembaliin, kadang-kadang kalau enggak baik ya untuk bersihin ruangannya gitu. Kalau anak Indonesia kan kadang-kadang, orang Indonesia sama orang Indonesia kan kadang-kadang baik gitu ya. Kalau ya gitu, kadang-kadang ya orang baik itu malah rogo rempelo gitu ya. Nah, dibaikin malah di sananya ada yang jahat gitu ya. Kalau di cara orang Jepang sendiri kan disiplin, kalau masuk bersih, pulang juga bersih. Aturan harus dijaga bener-bener, kalau enggak gitu kena urusan gitu. Kalau di sini gitu teman-temanku. Lah, jadi itu ya cerita saya ya. Jadi teman saya ini tadi cari kos-kosan, maaf mbaknya udah nggak dekosin karena ya namanya si Bagus udah besar, udah kuliah, dan juga si Putri udah mau SMA, udah nggak ada tempat. Kalau tuh kan masih kecil-kecil ya, sama tidurnya sama aku sama papanya ya. Jadi ruangan-ruangan kamar anak-anak itu masih kosong, masih bisa digunain gitu teman-temanku. Nah, itulah cerita saya ya, pada waktu lika-liku hidup saya dulu ya, jualan makanan Indonesia, jualan gado-gado, jualan bakso. Banyak anak teman-teman Indonesia yang kesini. Kadang-kadang kalau udah pulang ke Indonesia pada inget, pada telepon ke saya, dan pada main ke sini. Kalau masih inget lah, namanya orang hidup kadang inget kadang enggak kan ya. Gitu ceritanya teman-temanku, cerita saya hari ini ya. Kadang-kadang kalau teleponan udah lama nggak ketemu kan seru banget. Mbak, piye kabare? Oh, api. Tadi kayak gimana ya, kayak temen sendiri tuh, kayak saudara. Ntar aku mau ngambil nasi dulu. Lah, aku tadi ini beli lah kayak gini bentuknya temen-temenku lah ya, mantep banget kan. Nah, hari ini bento sama gorengan daging Kentucky, sama ini aku sama Putri temen-temenku. Dagingnya masih ada. Ini nunggu anak pulang dari sekolah musik, mau siap-siap dulu.
Ini mengganggu masyarakat kami nih. Nih, minggir-minggir. No, kok duduk. Aduh. Mengganggu masyarakat kami. Masyarakat tuh jangan diganggu. Mau makan mie. Ini udang. Enak pol toh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikan fima rizqana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Hakio, mama no tomodachi kita nih. Shibaraku tomodachi. Apa tuh sangat. 天気痛の症状がひどい季節はというアンケートに対してですね、600円欲しいね。安いね。600円じゃなくて700円だ。天気痛がひどくなると感じているということなんですよね。でまたこんな調査結果もあります。ウェザーニュースの調査で天気痛を持っていますかという僕はね、7チキのベルチキのが良かったんだけど。あ、ベルチキが良かった。ママはね、こっちがいい。高いのよ。4個。それ6個7個。ではここで自分が天気痛持ちなのか気になる方多いと思います。ということでここでチェックリストで皆さんで判定していきましょう。佐藤先生によりますとこちらの6つの質問に答えるだけで自分が天気痛かどうかが分かるということなんですね。で今日はスタジオの皆さんにもチェック表をご用意しましたので答えてください。激安とかじゃなくて皆さんも一緒にチェックしていただければと思います。では項目見ていきましょう。1つ目、雨が降る前や降っている時に頭痛、めまいなど体調が悪くなる。2つ目、梅雨に頭痛、めまい、気分の落ち込みなどが増えた。3つ目、ということで佐藤先生と一緒に皆さんでやってみましょう。はい、お願いします。じゃあやってみましょう。ゆっくりとやっていただいていいので、これ玉あげる。掴んで大きく回すっていうことをやっていただけばいいと思います。はい、ではまず耳の上の方、ここですね。あ、持っていただいて、はい、 5秒間。 Takanyang guys. 2、3、4、5。今度は耳たぶを持っていただいて下に引っ張ります。1、2、3、Sah, 4、5。 yang mampir di video saya, yang telah nonton video saya banyak-banyak terima kasih. Mohon di like komennya. Bye. Sayonara. Terima kasih. Bye. Matur suwun.